Hai semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Jumpa lagi di channel kita Cendela Film. Hari ini Cendela Film akan menceritakan film yang berjudul The Notebook. Langsung saja, ini alur ceritanya. Di awal film kita dilihatkan oleh seorang kakek nenek yang sedang mengidap penyakit. Kakek itu menceritakan kisah masa lalunya. Di pasar malam terlihat pria yang sedang berjalan dengan temannya. Pria itu bernama Noah. Noah melihat ke arah wanita yang sedang bersenang-senang dengan beberapa temannya juga. Dari cara Noah melihatnya, dia terlihat sangat menyukai wanita itu. Wanita itu bernama Ellie. Ternyata kakek dan nenek yang terlihat di awal film itu adalah mereka berdua. Nenek itu hilang ingatan, namun kakek itu mencoba mengembalikan ingatan istrinya. Noah mengajak Ellie berkenalan dan juga mengajak Ellie untuk berdansa. Ellie tidak menghiraukannya dan pergi meninggalkan Noah begitu saja. Noah yang masih penasaran dengan Ellie tetap berusaha untuk mengajak Ellie untuk berkencan. Ketika Ellie sedang menaiki kincir angin, dia melompat dan mengancam Ellie. Jika tidak mau kencan dengannya, dia akan melompat ke bawah. Mau tidak mau, Ellie pun berkata iya. Karena jengkel, Ellie pun membuka celana Noah yang sedang bergantungan, membuat semua orang tertawa yang melihatnya. Keesokan harinya, mereka berdua kembali bertemu dan mengatur waktu untuk berkencan. Malamnya teman Noah mengajak Ellie ke bioskop. Mereka pun bertemu kembali. Setelah menonton, mereka berpisah dengan temannya dan pergi jalan berdua. Ellie terlahir sebagai orang yang kaya, sehingga kehidupan sehari-harinya sudah sangat padat dengan belajar dan terus belajar. Noah memberitahu kehidupannya. Sampai di mana Noah mengajak Ellie untuk tidur di jalan. Ellie yang tadinya tidak mau, ikut berbareng di jalan. Ketika mereka sedang bercerita, tiba-tiba ada mobil yang sedang mengebut sambil mengklakson mereka berdua. Noah dan Ellie pun langsung bangun dan berlari karena terkejut. Setelah itu mereka berdua tertawa. Sejak kejadian malam itu, mereka berdua menjadi semakin dekat. Hari-hari mereka selalu bersama, berenang di sungai, dan mengajarkan Ellie untuk mengendarai mobil. Sampai di mana hari mereka berdua berkelahi. Namun, perkelahian mereka hanya sekedar saja dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Sampailah di mana hari Noah diajak Ellie untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Noah menjawab semua pertanyaan keluarga Ellie dengan jujur. Namun keluarga Ellie menjadi tidak menyetujui hubungannya dengan Noah karena dia bukanlah berasal dari keluarga yang kaya raya. Ellie bukanlah asli dari kota itu. Dia berlibur ke kota itu hanya waktu musim panas saja. Dari kejauhan, ayah Ellie dan ibunya mengatakan kalau cinta mereka hanya di musim panas saja. Keesokan harinya, mereka berdua mendatangi rumah yang sangat besar dan kosong. Noah berkata kalau suatu saat dia akan membeli rumah itu. Ellie pun berkata kalau dia mau rumah itu dicat berwarna putih dan jendelanya berwarna biru. Di dalam rumah itu, Ellie juga memainkan piano, dan mereka berdua bercinta di dalam rumah itu. Ketika mereka akan melakukan sesuatu, teman mereka datang dan langsung masuk ke dalam dan memberitahu kalau orang tua Ellie melapor polisi karena anaknya belum pulang ke rumah. Noah pun langsung mengantar Ellie pulang ke rumahnya dan berkata kalau Noah tidak cocok dengannya. Noah yang mendengar semua itu langsung pergi dengan rasa kecewa. Ellie mengejar Noah sambil meminta maaf. Mereka kembali bertengkar. Paginya, Ellie melihat semua barang-barangnya sudah berada di mobil. Dia sangat marah dengan ibunya, tetapi mau tidak mau dia harus kembali ke kota. Sebenarnya liburan musim panasnya masih ada 1 minggu lagi. Namun ibunya mempercepat kepulangannya karena tidak mau hubungan anaknya semakin panjang.
Sebelum dia pulang ke kota, dia mencari Noah di kerjaannya. Namun Noah sedang keluar sehingga mereka tidak dapat bertemu untuk yang terakhir kalinya. Hari-hari Noah dihabiskan untuk mengirim surat untuk Eli, namun tidak ada satupun yang dapat balasan. Karena ibu Eli menyimpan semua surat-suratnya dan tidak diberitahu kepada Eli. Di kerjaannya Noah mendengar kalau terjadi perang di Atlanta. Noah dan sahabatnya pun pergi mengikuti perang itu. Namun nyawa temannya tidak dapat selamat. Ketika dia kembali, Eli menjadi relawan sebagai pengurus para tentara yang ikut berperang. Dia merawat salah satu tentara yang bernama Lon Hammond. Ketika pria itu sudah sembuh, dia mengajak Eli untuk pergi kencan dan berdansa. Mengajak Eli menaiki kuda. Eli pergi berdansa dengan Lon, dengan ayah dan ibunya juga. Eli dilamar dengan pria itu dan dia merasa sangat senang. Tetapi ketika dia menerima lamaran itu, dia terbayang wajah Noah. Noah pun sudah kembali dari peperangan itu. Ayahnya sudah menjual rumahnya dan membelikan rumah yang diinginkan Noah. Noah pun langsung pergi ke kota di mana tempat tinggal Eli, yang sedang berciuman dengan tunangannya. Noah pulang dengan rasa kecewa. Dia pun merubah rumah itu menjadi yang diinginkan Eli. Ayah Noah pun meninggal dunia. Noah menyelesaikan rumah itu sendiri, sampai di mana berpikir untuk menjual rumah itu. Namun Noah menolak pembelian dengan beribu alasan. Dia beralasan karena terlalu rendah, dan bahkan ada yang mau membayar rumah itu jauh lebih dari penawarannya. Dia pun menolaknya. Dia terlihat seperti orang yang stres, mabuk-mabukan hampir setiap hari. Hari pernikahan Eli pun hampir tiba. Ketika dia sedang mencoba gaun pengantin miliknya, salah satu dari keluarganya menunjukkan koran yang menerbitkan hari pernikahannya. Namun di samping beritanya, dia juga melihat Noah yang sedang berfoto di depan rumah yang dulu mereka rencanakan untuk tinggal bersama. Eli pun langsung pingsan. Dia berendam sambil berpikir. Eli berencana untuk mendatangi Noah ke rumah itu, meminta izin dengan tunangannya, dengan alasan untuk melukis di sebuah kota lain. Sampailah dia di rumah Noah. Mereka kembali bertemu. Noah terlihat sangat terkejut. Eli yang gugup setelah menanyakan kabar Noah, langsung pamitan untuk pulang. Namun karena Eli tidak konsen, sehingga mobilnya menabrak pagar rumah Noah. Noah pun menawarkan untuk masuk ke dalam. Mereka kembali bercerita dan menanyakan kabar mereka masing-masing. Ketika Noah sedang menceritakan masa lalunya kepada istrinya, anak-anak mereka datang ke rumah sakit untuk menjenguk mereka. Namun anak-anaknya sangat sedih karena ibunya tidak mengenal anaknya dan cucunya. Noah diajak pulang dengan anak-anaknya, namun dia tidak mau untuk pulang. Noah menganggap rumah sakit itu sebagai rumahnya dengan Eli. Setelah Eli pulang dari rumah Noah, tunangannya menelpon dan berkata akan menyusulnya. Keesokan harinya, Eli kembali ke rumah Noah. Dia diajak Noah pergi ke sungai yang melihat banyak sekali angsa. Eli terlihat senang. Ketika mereka belum sampai kembali ke rumah Noah, hujan yang sangat lebat pun turun, sehingga membuat mereka berdua basah kuyup. Eli terlihat sangat senang. Setelah mereka naik ke dermaga, Eli berkata kepada Noah, "Kenapa tidak pernah mengirim surat untuknya?" Noah pun menjawab semua perkataan Eli, kalau dia sudah selalu mengirim surat sebanyak 365 surat, namun satu pun tidak ada balasan. Mereka berdua terlihat ribut, namun akhirnya mereka berdua melanjutkan adegan yang dulu sempat terhalang karena orang tua Eli. Setelah mereka berdua puas melakukannya, mereka pun tidur. Paginya Eli memandangi wajah Noah. Dia mengajak Noah untuk melakukannya lagi. Noah yang sudah tidak kuat dan kelaparan meminta dibuatkan makanan. Terdengar ada suara seperti orang yang mengetuk pintu. Ternyata itu Marta, seorang janda anak satu yang suka juga dengan Noah. Eli pun yang sudah mengetahui tentang Marta dari Noah, langsung mengajaknya untuk masuk dan makan siang bersama.
Malamnya Martha izin untuk pulang, namun Ellie yang melihat dari jendela hanya bisa tersenyum. Keesokan paginya, Ellie yang sudah tidak memakai apapun, dia terlihat sedang terbaring di tempat tidur. Dia melihat ada bunga di sampingnya, namun tidak ada Noah. Dengan petunjuk yang diberikan Noah sudah menyiapkan semua alat untuk Ellie melukis. Ellie pun sangat menyukainya. Ketika Ellie sedang melukis, terdengar suara ketukan pintu. Ellie pun langsung membukanya, ternyata itu ibunya. Ibunya sangat terkejut saat melihat anaknya tidak memakai pakaian. Ibunya mengatakan kalau ulang tunangan Ellie akan datang karena ayahnya menceritakan tentang Noah. Ellie sangat marah kepada ibunya karena ibunya menyimpan semua surat yang dikirimkannya untuknya. Padahal ibunya tahu kalau Ellie sangat kacau 7 tahun yang lalu karena patah hati. Ibunya pun meminta maaf dan mengajaknya untuk melihat sesuatu. Ternyata dulu ibunya juga pernah mencintai seseorang yang profesinya hampir sama dengan Noah. Namun hubungan mereka tidak direstui oleh kakek Ellie, sehingga hubungan ibu dan pacarnya itu tidak dapat diteruskan. Ellie pun kembali ke rumah Noah. Dia mengatakan kalau dia harus kembali kepada tunangannya. Namun Noah tidak terima mendengar itu semua. Mereka pun kembali bertengkar. Ellie pergi meninggalkan Noah. Di perjalanan, Ellie yang merasa sedih, dia hampir saja tertabrak mobil karena tidak konsen saat mengendarai mobilnya. Ketika Ellie memberhentikan mobil di pinggiran jalan, dia membaca salah satu surat yang dikirim oleh Noah. Dia terlihat sangat sedih. Setelah itu, Noah yang tadi berusaha untuk mengembalikan ingatan istrinya, membuat makan malam yang sangat romantis untuk mereka. Lon adalah pria yang sangat baik. Dia juga sangat menyayangi Ellie. Ellie menceritakan semuanya tentang Noah. Lon yang sangat mengerti tentang perasaan Ellie pun merelakan Ellie untuk memilih. I love you, Ellie. But I want you. Akhirnya Ellie kembali bersama dengan Noah. Usaha Noah beberapa tahun ini membuahkan hasil. Ellie mengingat kembali siapa dirinya. Dia ingat kalau pria tua yang ada di hadapannya adalah Noah suaminya. Mereka berdua pun berdansa sambil berpelukan. Ellie menanyakan tentang anak dan cucunya. Dia meminta maaf karena dia tidak dapat melihat semuanya. Tiba-tiba ingatan Ellie kembali menghilang. Dia tidak mengenal siapa Noah. Noah merasa sangat sedih saat melihat istrinya kembali tidak mengingatnya. Dokter pun memberikan suntikan agar Ellie tenang. Noah yang sudah terlihat tua, dia sangat lelah dan dia sangat krisis. Ellie yang melihat Noah dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, dia merasa sedih dan menjadi sering melamun. Beberapa hari Noah terbangun dari komanya. Dia meminta izin kepada dokter untuk bertemu dengan Ellie. Namun dokter tidak memberikan izin kepada Noah untuk bertemu dengan Ellie. Noah pun diam-diam masuk ke dalam kamar. Namun Ellie yang mendengar suara Noah langsung terbangun dan dia mengingat kembali siapa suaminya. Dia sangat takut kalau suatu saat nanti Noah pergi meninggalkannya. Noah yang sangat mencintai Ellie pun berkata untuk tidak akan pernah meninggalkan istri tercintanya itu. Mereka berdua pun berciuman dan tidur di atas ranjang Ellie bersama. Paginya dokter yang melihat mereka tertidur berdua langsung mendekat, namun ternyata mereka berdua sudah meninggal dunia. Itulah cinta sejati. Pertengkaran sudah menjadi hal yang biasa, namun tidak membuat hubungan menjadi terpisah. Saling menyayangi dan mengerti satu sama lain tidak akan membuat kita bisa terpisah dengan pasangan kita. Itulah akhir dari cerita The Notebook. Sekian dan terima kasih.